Terungkap kondisi terkini Guru Supriyani saat ini sedang ketakutan. Hal ini lantaran kasusnya diduga syarat dengan kepentingan, sehingga sangat sulit menembusnya, kata Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, Unifah Rosyidi. Sepanjang kasus ini bergulir, Supriyani merasa sangat ketakutan. Jadi gini, Ibu Supriyani ini sekarang merasa ketakutan, bahkan tidak memegang HP, handphone, paparnya dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Unifah menjelaskan kasus Guru Supriyani ini sangat syarat kepentingan. Namun persisnya ia belum tahu. Sehingga kendati PGRI sudah berupaya memberi bantuan hukum, lawan hukum Supriyani sulit ditembus. Nah ini, banyak kepentingan yang sulit sekali kami tembus, ujarnya. Kami mengatakan, Ibu Supriyani sepenuhnya dengan kami, tapi ada rasa, bisa jadi itu trauma, bisa jadi ada hal-hal lain yang kita tidak bisa tembus, paparnya. Dalam siaran itu secara kebetulan Unifah meminta bantuan langsung kepada mantan Kepala Badan Reserse Kriminal, Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duaji. Unifah mengaku selama ini telah membantu Supriyani dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Pihak PGRI hanya meminta agar Supriyani dapat dibebaskan secara murni, lepas dari segala tuduhan. Unifah menjelaskan pihaknya sudah mengecek sekolah SDN 4 Baito saat hari kejadian pada tanggal 24 April tahun 2024 lalu itu. Berdasarkan saksi dari para guru dan para siswa, tidak ada penganiayaan seperti yang dituduhkan Aibda Wibowo Hashim kepada Supriyani. Terlebih kasus ini diduga dibuat-buat kendati sejatinya Guru Supriyani tak mengajar anak polisi berinisial R yang duduk di kelas 1A. Padahal Supriyani sendiri di sekolah tersebut hanya mengajar di kelas 1B. Oleh karena itu Unifah menilai Susno Duaji dianggap bisa membantu dan berbuat banyak dalam kasus Guru Supriyani. Oleh karena itu Pak Susno, bantu dong, kata Unifah kepada Jenderal Bintang 3 Polri tersebut. Karena begini dari pihak-pihak kementerian hingga kepolisian, kami terus berkoordinasi. Setiap malam kami sulit tidur, mendiskusikan bagaimana cara membebaskan Supriyani secara murni, terang Unifah. Agenda sidang kelima kasus Guru Supriyani yang dituduh memukuli anak polisi di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara akan menghadirkan 2 saksi ahli. Adapun 2 saksi ahli yang dihadirkan kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan yakni mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri. Kedua saksi ahli akan memberikan penjelasan terkait kasus yang menjerat Guru Supriyani di persidangan kelima di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo Konawe Selatan. Andri mengatakan rencananya Susno Duaji dan Reza Indragiri akan memberikan kesaksian sebagai ahli melalui Zoom meeting. Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan dokter forensik. Hal itu tak terlepas dari hasil visum luka yang dikeluarkan dokter untuk anak polisi diduga jadi korban penganiayaan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU membacakan surat hasil visum yang ditandatangani dokter sebagai bukti luka korban karena dipukuli oleh Supriyani. Andri mengatakan pihaknya meragukan hasil visum tersebut apa benar-benar dikeluarkan oleh dokter atau tidak. Karena dari fakta persidangan hari Rabu kemarin, surat pengantar visum untuk penyidik ternyata dibawa sendiri oleh orang tua korban, Aibda WH dan NF. Menurut Andri, pada proses ini ada kesalahan prosedur yang dilakukan penyidik Polsek Baito dalam penyidikan kasus Supriyani. Karena untuk ranah surat pengantar visum masih menjadi wilayah penyidik bukan orang tua korban. Andri mengatakan karena surat pengantar visum dibawa sendiri orang tua korban, sehingga dirinya menduga visum itu sudah dikompromikan dengan pihak dokter. Untuk itu, dalam sidang lanjutan nanti, Andri selaku pengacara Supriyani akan menghadirkan dokter forensik yang akan menyimpulkan luka korban. Ketiga saksi tersebut pun bisa jadi bakal menguntungkan Supriyani dalam proses persidangan nanti. Sebagai informasi, sidang kelima kasus Guru Supriyani akan dilaksanakan pada Senin, 4 November 2024.
Inilah sosok ex anak buah Camat Sudarsono, yang disorot karena sempat membuat pengacara Guru Supriyani terkejut. Mantan anak buah Sudarsono itu adalah Herman Malenggo, Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Baito. Ia tiba-tiba muncul dan memberikan keterangan berbeda soal insiden pecah kaca Mobdin Camat Baito yang saat itu masih dijabat oleh Sudarsono. Herman Malengga mengaku, insiden pecah kaca itu terjadi di rumahnya di Desa Ahuangguluri dan akan balik rumah jabatan Camat Baito, 2810. Sekitar 500 meter dari gerbang rumah jabatan Camat Baito, ia mendengar bunyi keras. Menurut Herman, ada warga yang menunjuk ke arah OTK, ia pun sempat mengejar OTK tersebut. Pernyataan Herman ini berkebalikan saat konferensi pers bersama Kabid Humas Polda Sultra, ia menyebut pecahnya kaca karena burung dan katakan tak ada suara tembakan. Keputusan Bupati Konawe Selatan, Konsel, menarik Sudarsono dari jabatan Camat Baito imbas dari kasus Guru Supriyani masih jadi sorotan. Salah satu yang menyoroti tajam adalah anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Rieke menegaskan bahwa Bupati tak bisa mencopot camat yang merupakan ASN begitu saja, karena pencopotan itu harus dapatkan izin dari Mendagri karena mendekati pilkada. Rieke lantas membacakan ancaman sanksi pidana bagi Bupati Konawe sebagaimana yang telah diatur UU. Menurut Rieke, ada indikasi kuat terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan Bupati Konsel atas pencopotan Camat Baito. Pelanggaran tersebut yakni, pemecatan tanpa izin Menteri Dalam Negeri, aspek kewenangan hingga aspek prosedural. Sebelumnya, Bupati mencopot camat karena, ia menilai Camat Baito tak mampu menyelesaikan permasalahan kasus 2 warganya dan soal teror yang dialami Sudarsono.